Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan menggenggam penguasa api surgawi, merasakan kekuatan besar api surgawi bergejolak di dalam dirinya seperti binatang buas. Bersamaan dengan api surgawi muncul rasa kebas di lengannya dan kekuatan guntur bergemuruh dengan ledakan sonik. Anda punya banyak trik, tapi Anda masih belum mengerti perbedaan antara bintang 2 dan bintang 4. Akan saya lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda tahan. Uji menyeringai dingin. Detik berikutnya keganasan di wajahnya semakin intens dan dia tiba-tiba melangkah maju. Saat Wuji melangkah maju, bongkahan es langsung mengembun di udara. Setelah menghancurkannya dengan satu langkah, sosok Wuji melesat seperti bola meriam, membawa serta embun beku ungu biru yang tak berujung. Xiaoyan bergerak secepat kilat. Sayap tulang hanya memberikan sedikit peningkatan pada kecepatannya. Kecepatan Xiaoyan sendiri sudah sangat besar. Penguasa api surgawi di tangannya meledak dengan api warna-warni, menebas tanpa ampun ke arah Wuji dengan satu serangan. Telapak tangan Wuji meraung dan kerucut es sepanjang 100 kaki dengan cepat mengembun di udara, melesat ke arah Xiaoyan. Mendapi kerucut es itu, Xiaoyan tidak menghindar. Sebaliknya, api di tubuhnya semakin intens, dan dalam sekejap kerucut es sepanjang 100 kaki itu hancur menjadi pecahan es. Oh, Anda punya beberapa keahlian. Kalau begitu, rasakan kerucut cahaya dingin ekstrim saya. Dengan kerucut es yang hancur, bibir Wuji melengkung membentuk seringai. Dia kemudian mengubah ke tangannya dan langsung menyerang Xiaoyan di udara. Udara membeku seketika. Sebuah kerucut es besar meledak dengan cahaya biru keunguan, melesat menembus udara dalam gerakan spiral, melesat ke arah Xiaoyan. Jelas, Wuji telah menggunakan kekuatan penuhnya. Bola api. Xiaoyan mengangkat penguasa kuno api surgawi di tangannya. Penguasa itu semakin panas. Api berkobar dan mengembun di dalamnya. Dua lempengan vibranium bertatahkan itu berdengung, dan kekuatan api surgawi dengan cepat mengembun di ujungnya. Kemudian, api yang dipenuhi api surgawi yang kuat itu berubah menjadi pilar api yang melesat keluar dari bertabrakan dengan keras dengan kerucut es. Suara ledakan keras bergema di udara, diikuti oleh gelombang kecut yang dahsyat. Udara terbelah menjadi dua ekstrim, gelombang panas dan gelombang dingin keduanya musnah. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa memblokir saya. Melihat serangannya dipatahkan, mata Wuji pelan menjadi dingin, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum sinis, karena kekuatan jauh melampaui Xiaoyan. Jika kita membandingkan kepadatan Ki asal abadi, dia saat ini memiliki 4 bintang di dalam dirinya, mengandung 2 kali Ki asal abadi Xiaoyan. Dia tentu saja tidak takut dengan konsumsi Ki asal abadi semacam ini. Wuji mencibir dan udara dingin di sekitarnya mengembun secara aneh. Kemudian, udara dingin berwarna ungu biru berubah menjadi naga es sepanjang 100 kaki. Dengan jentikan jari Wuji, naga es itu melingkarkan tubuhnya dan meraung ke arah mereka. Naga es ekstrim. Kemanapun naga es itu lewat, udara langsung mengembun menimbulkan lapisan embun beku. Udara dingin berwarna ungu biru itu juga mengandung kekuatan penghancur yang menakjubkan. Serangan ini memang ganas dan jelas bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh Longyi dan yang lainnya. Harus diakui bahwa menangkap Wuji setelah kekuatannya meningkat memang tidak mudah. Lagi pula, kekuatan Dosian bintang 4 sulit ditahan bahkan oleh beberapa tim tingkat pertama biasa. Xiaoyan mendongak, matanya sedikit serius saat dia menatap naga es sepanjang 100 kaki yang melesat ke arahnya dari udara. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar darinya. Segera, petir menyambar di lengan Xiaoyan dan kemudian petir juga menari di pupil matanya. Pada saat itu, petir yang meraung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, melingkarinya sebelum mulai mengembun.
Suara gemuruh guntur yang dalam tiba-tiba terdengar. Kemudian sekuntum petir sebesar manusia muncul saat itu, membawa kekuatan penghancur yang luar biasa, menerobos kegelapan seperti naga petir. Tubuh petir ilahi primordial, tubuh petir mendalam. Jelas, ini adalah pemahaman Sion tentang teknik tubuh fisik, pemahamannya tentang petir di dalam tubuhnya, dan penguasaannya secara bertahap. Petir yang terkandung di dalam kedua lengannya yang dibentuk ulang oleh Dewa Petir adalah sesuatu yang belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Sioyen. Hanya dengan kultivator tubuh petir ilahi primordial dia dapat merasakan kekuatan penghancur ini. Saat petir meraup dengan paksa menghancurkan naga es 100 yang dengan cara yang sangat dominan, kekuatannya tetap tak berkurang, langsung menghantam Wuji yang membuat ekspresi Wuji berubah. Tetapi dia tidak mundur. Setelah mendengus dingin, gelombang energi dingin berwarna ungu kebiruan meletus, membekukan beberapa helai rambut di kepalanya yang botak. Tinju es ekstrim. Energi dingin berwarna ungu kebiruan dengan cepat mengembun di antara kepalan tangan Wuji. Embun beku yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tinjunya. Di udara, menghadapi guntur yang menggelegar, mereka bertabrakan dengan suara dentuman yang mengakkan telinga. Pada saat ini, hamparan udara es berwarna ungu kebiruan yang luas sepenuhnya menyelimuti sosok Sioyen. Udara es seperti kabut turun menyelimuti Sioyen sepenuhnya. Dingin sekali. Feng Bo meringis kedinginan, tetapi tatapan semua orang sekarang tertuju pada Sioyen yang diselimuti udara es. Saat udara es menghilang, sebuah gunung es besar muncul di lokasi Sioyen. Dan setelah diperiksa lebih dekat, jelas bahwa Sioyen membeku di dalam embun beku. Tuan Muda Xiao! Xiao Zhan dan Long Yi segera menjadi cemas melihat ini. Tuan Muda Xiao terjebak, kita harus membantunya. Kekuatan Sioyen hanya berada di puncak alam Dosian bintang 2. Menghadapi Wuji, seorang Dosian bintang 4, dia agak terlalu percaya diri. Xiao Zhan dan Long Yi bergerak seketika, tetapi Wuji melihat ini tidak membiarkan mereka bergerak. Dia mengangkat tangannya dan Long Yi, Long Xintian dan Xiao Zhan membeku menjadi belok es karena udara dingin. Tidak dapat bergerak. Bukankah sudah saya bilang, Anda hanya Dosian bintang 2. Jarak antara Anda dan bintang 4 adalah sesuatu yang tidak bisa Anda jembatani. Tapi Anda masih berani menerima pertarungan 1 lawan 1. Jika Anda menggunakan kekuatan intim Anda mungkin punya kesempatan untuk mengalahkan saya. Tapi sekarang sudah terlambat. Melihat Sioyen sepenuhnya berada di bawah kendalinya, wajah Wuji berubah menjadi tawa gila yang tak terlukiskan. Pada saat ini, King Mu'er dan Zeni juga panik. Apa yang harus kita lakukan? Feng Bo, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Feng Bo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu King Mu'er, Zeni, Feng Bo, dan Qianling bersiap untuk bergerak. Jangan khawatir, kalian harus percaya pada Tuan Muda Xiao. Dia tidak akan mudah dikalahkan oleh makhluk ini. Pada saat yang sama, Xie Zhenghui berkata perlahan dari samping, seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan menguap dengan santai. Meskipun itulah yang mereka katakan, semua orang tidak bisa tidak merasa khawatir untuk Sioyen. Bukan hanya Sioyen yang terjebak oleh gunung es, tetapi Xiao Zhan, Long Yi, dan Long Xintian juga terjebak oleh gunung es. Wuji tidak dapat bergerak. Setelah Wuji tertawa terbahak-bahak, sebuah batu es mengembun di bawah kakinya. Kemudian dengan ketukan jari kakinya, batu es itu hancur. Dan sosoknya melesat seperti bola meriam. Dia mengangkat tinjunya dan energi dingin ungu biru mengembun dengan panik di antara tinjunya. Berubah menjadi kepalan tangan es besar dengan angin yang menderu. Pukulan ini menghantam keras Sioyen yang membeku dalam embun beku. Anda harus tahu bahwa daging yang membeku menjadi sangat rentan dan jika terkena kekuatan besar dapat langsung hancur menjadi serpihan es. Karena Anda ceroboh, matilah. Setelah tertawa terbahak-bahak, Wuji menunjukkan ekspresi yang sangat ganas. Kemarahan dan kebenciannya telah sepenuhnya meledak. Karena Shi Teng telah mati, sekte iblis mayat juga menderita banyak korban.
Bahkan jika mereka mengalahkan Xiaoyan dan kelompoknya, peluang untuk merebut gua menjadi sangat tipis. Jelas, Wuji tidak menyangka akan bertemu Xiaoyan dan kelompoknya yang tangguh begitu cepat setelah masuki hutan gelap. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Xiaoyan sekarang, dia akan membayar harga yang tidak dapat diperbaiki. Harga yang hampir sepenuhnya akan mendiskualifikasi sekte iblis mayat untuk maju lebih jauh. Tetapi begitu mereka masuki kompetisi, tidak ada jalan untuk mundur. Namun Wuji tidak bisa mengkhawatirkan itu sekarang. Satu-satunya prioritasnya adalah menghadapi Xiaoyan dan kelompoknya. Dengan suara teredam tinju es Wuji menghantam gunung es yang menjebak Xiaoyan, menghancurkannya menjadi serpian es yang tak terhitung jumlahnya, sehingga aura es menyebar keluar. Wuji sekarang secara mental siap menghadapi Xiaoyan yang akan berubah menjadi serpian es. Senyum ganas di wajahnya, seluruh ilusi diselimuti udara dingin. Wuji yakin akan kemenangannya. Tidak hanya Wuji, tetapi anggota sekte iblis mayat yang melawan mayat-mayat iblis juga bertarung dengan semakin ganas. Karena mereka juga percaya bahwa Wuji telah mengalahkan pemimpin mereka. Dan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Namun tiba-tiba suara aneh terdengar dari es yang hancur. Secara logis, Wuji seharusnya mampu menghancurkan gunung es di depannya, termasuk Xiaoyan yang terperangkap di dalamnya. Namun Wuji merasakan lengannya berhenti, retakan muncul di kepalan esnya, yang kemudian dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba sebelum akhirnya runtuh dengan raungan yang menggakkan telinga. Es yang hancur dengan cepat menguap berubah menjadi kabut. Wuji terkejut dan mundur tiba-tiba, pupil matanya mengecil, ekspresinya gemetar. Tidak mungkin, Anda jelas-jelas dibekukan oleh saya. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Wuji. Sebelum uap menghilang, lautan api meletus, menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Api terus menyebar, seketika melelehkan gunung es yang telah menjebak Xiaoyan dan dua orang lainnya ke dalam air es. Dari dalam laut api, sosok ramping Xiaoyan perlahan muncul. Dengan setiap langkahnya, lingkaran api menyebar di bawah kakinya, mencegah hawa dingin di sekitarnya mendekat. Apakah ini kartu tur pamungkas Anda? Suara Xiaoyan yang tenang namun dingin perlahan menyebar, menyebabkan tubuh Wuji gemetar tak terkendali. Anda pasti menyembunyikan kekuatan Anda. Bagaimana mungkin seorang dosen bintang 2 begitu kuat? Wajah Wuji dipenuhi kekengerian. Saat ini darah dan kinya bergejolak di dalam dirinya, dan kulitnya dipenuhi banyak bintik mayat. Jika ini terus berlanjut, dia juga akan menjadi mayat iblis. Jika Anda bersikeras berpikir seperti itu, tidak apa-apa juga. Namun saya sudah cukup lama terlibat dengan Anda. Jadi pertempuran ini harus berakhir sekarang. Xiaoyan mengangkat bau acuh tak acuh, lalu suaranya berubah dingin. Di antara telapak tangan Xiaoyan beberapa teratai api surgawi dengan cepat mengembun. Lalu kelima jarinya pelan mengencang, menggenggam teratai api di tangannya. Xiaoyan mendongak, matanya yang dingin dan puas tertuju pada Wuji. Tubuhnya sedikit bergetar dan semburan api melesat keluar. Xiaoyan sudah dekat dengan Wuji. Wuji tahu saat ini bahwa dia tidak punya kesempatan. Karena batas waktu teknik rahasianya telah tercapai dan kekuatannya melemah dengan cepat. Sekarang dia hanya dosen bintang 3. Segera tinju Xiaoyan terangkat dan menghantam Wuji dengan keras. Wuji tidak punya pilihan selain bertahan dan menghadapi tinju Xiaoyan secara langsung. Ternyata Anda melemah begitu cepat. Sepertinya teknik rahasia Anda tidak terlalu efektif. Senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan. Sebaliknya wajah Wuji pucat pasi. Kekuatan dari tinju yang membuat lengannya bergetar hebat. Meledak, kata Xiaoyan dengan tenang. Lalu teratai api surgawi di tinjunya meledak dengan suara dentuman. Api menyembur dari sela-sela jari Xiaoyan saat tinjunya berbenturan dengan tinju Wuji. Seluruh lengannya terjalin dengan api dan petir. Dan kekuatan seperti itu melampaui kemampuan Wuji untuk menahannya, yang menyebabkan Wuji langsung terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah. Lengan yang berbenturan dengan Xiaoyan berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Semua tulangnya hancur, berubah menjadi duri tajam,
yang menusuk dagingnya. Sebelum pada saat ini Wuji bisa berdiri tegak, matanya melihat ke tempat Xiuyan tadi berada, hanya untuk menemukan bahwa Xiuyan telah pergi. Tiba-tiba dia merasakan seseorang menopangnya dari belakang, lalu berbisik lembut di telinganya. Ingatlah, kehidupan Anda selanjutnya, jangan memilih jalan jahat ini. Oh, saya lupa, Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi manusia. Suara Xiuyan seperti hukuman mati, perlahan terdengar, kemudian sosoknya bergerak, langsung menusuk tubuh Wuji. Setelah sosok Xiuyan bergerak beberapa langkah menjauh, wajah Wuji masih menunjukkan ketakutan. Darah mengalir dari sudut mulutnya, kemudian sebuah ledakan terjadi. Daging Wuji meledak berubah menjadi bercak darah. Wuji mati! Para anggota sekte iblis mayat yang bertarung melawan iblis mayat yang dikendalikan oleh Xie Zhenghui tentu saja menyaksikan seluruh pertempuran. Mereka tidak pernah membayangkan menyelamatkan mereka akan mati begitu saja. Tubuhnya hancur menjadi debu. Xiuyan berdiri di udara mengamati mereka seperti malaikat maut. Namun Xiuyan tidak perlu lagi ikut campur. Karena serangan iblis mayat tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan para anggota sekte iblis mayat sudah kelelahan. Setelah sekitar 15 menit bertarung, para anggota sekte iblis mayat berubah menjadi daging cincang, hancur menjadi bubur berdarah oleh iblis mayat. Setelah menghabisi mereka, iblis mayat menelan kepala mereka utuh. Dengan setiap kepala yang ditelan, daging kering iblis mayat tampak mengembang, dan tubuhnya yang robek dalam pertempuran dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Matanya yang kusam tampak hampa, dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Di bawah ilusi ini, kekuatan mayat iblis itu meningkat pesat. Alasan mengapa tempat itu terjerat oleh orang-orang di begitu lama adalah karena Xie Zhenghui belum menggunakan mayat iblis itu dengan kekuatan penuhnya. Jika tidak, mayat iblis itu sendiri sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Ilusi lembah perlahan mereda dan perhatian semua orang kini tertuju pada mata air roh kuning 4 warna di bawah. Melihat air mata air yang berwarna cahaya, semua orang tahu bahwa air mata air ini adalah barang berharga. Mata air itu terbagi menjadi 4 warna, tetapi hanya satu mata air merah yang tetap, terlepas, tidak terpengaruh ke dalam kolom. Baiklah, masalahnya sudah terpecahkan. Sekarang kita akan menyerahkan perlindungan kepada Xie Zhenghui. Xiuyan memandang mata air kuno 4 warna itu macamnya, menunjukkan kegembiraan. Mata air yang ditandai di peta pasti ini, Xiuyan akan berada pertama masuki mata air itu, merasakan energi sumber abadi yang terpancar dari air mata air. Xiuyan sangat gembira. Dia sudah berada di puncak dosen bintang 2, hanya selangkah lagi menuju dosen bintang 3. Kemunculan mata air spiritual kuno 4 warna ini sepertinya membantunya menembus ke dosen bintang 3. Saya sudah memeriksa dan tidak ada bahaya. Semuanya masuk dan kultivasi. Ayo cepat, kita masih punya beberapa pertempuran berat yang harus dihadapi, kata Xiuyan. Semua orang mengangguk. Xiuyan dengan wajah bengkak seperti kepala babi terjun ke mata air spiritual kuno 4 warna dengan kecepatan tinggi. Setelah membersihkan darah dari wajahnya, dia bersandar di tepi pantai dengan ekspresi gembira di wajahnya. Rasanya enak sekali. Jika saya bisa berendam di mata air ini setelah setiap pertarungan, saya tidak perlu khawatir lagi menjadi kepala babi. Semua orang melihat pipi Xiuyan yang bengkak dengan ekspresinya dan tidak bisa menahan tawa. Mata air spiritual 4 warna ini benar-benar bermanfaat bagi semua orang. Energi sumber kaisar dan energi sumber dewa sangat terkonsentrasi di air mata air. Cukup untuk diserap oleh semua orang. Xiuyan duduk bersila di air mata air, merasakan aliran energi besar. Dewa yang terus-menerus masuk ke tubuhnya
tidak ketika digantiannya semakin terang. Seiring waktu berlalu, tak lama kemudian Guntur terpengaruh di atas kepala. Dan kesengsaraan abadi di tingkat ke bintang terkondensasi di atas ilusi saat ini. Xiaoyan pelan mengangkat kepalanya menghadapi kesengsaraan abadi. Dia tidak takut, melainkan agak berharap. Karena dia telah mengkultivasi tubuh petir ilahi primordial. Petir dari kesengsaraan abadi adalah kesempatan sempurna baginya untuk menempa tubuhnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya, merasakan 3 bintang ke dalam tubuhnya, mengandung ki asal abadi yang tak terbatas. Dia tahu bahwa setelah menembus ke tingkat 3 bintang, dia akan lebih kuat daripada di tingkat 2 bintang. Namun Xiaoyan tidak puas dengan ini, karena dia memikirkan musuh yang akan dihadapinya selanjutnya. Ye Jiang atau Sui Bijan dari alam dewa darah. Keduanya lebih kuat darinya. Lebih jauh lagi, karena Xiaoyan dan rekan-rekannya telah mampu menemukan mata air kuno 4 warna. Aliansi dewa petarung dan alam dewa darah pasti akan dapat menemukannya juga. Jika mereka bertemu dalam pertempuran terakhir, meskipun Xiaoyan telah menjadi lebih kuat, mereka mungkin tidak akan tetap stagnan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menjadi lebih kuat. Kemudian anggota suara gemuruh. Kesengsaraan abadi bintang 3 meledak di dalam ilusi. Sosok Xiaoyan melayang di udara, menatap awan yang berkilauan. Meskipun awannya tidak besar, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan petir cukup untuk dengan mudah menghancurkan dosen bintang 2. Namun bagi Xiaoyan dengan warisan dewa petir, petir adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ia jinakkan. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin menjinakkannya. Ia ingin menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dan lebih meningkatkan tubuh petir ilahi primordialnya. Petir itu tidak bergejolak lama sebelum menerobos kegelapan. Sebuah kilat menyambar turun seperti naga yang terkejut. Menghadapi petir itu, Xiaoyan tidak menghindar atau mengelak. Ia mengangkat kepalanya, menatap petir yang datang, bertekad untuk menghadapinya langsung dengan tubuhnya sendiri. Tubuh petir ilahi primordial, tubuh petir mendalam. Xiaoyan tiba-tiba mengaktifkan teknik pemurnian tubuhnya, dan petir menyambar di antara daging dan darahnya. Dengan raungan yang menggakkan telinga, petir kesengsaraan abadi menghantam tubuh Xiaoyan yang menyebabkan Xiaoyan meraung kesakitan. Jelas Xiaoyan telah meremehkan kekuatan petir ini. Dagingnya terkoyak dan bahkan tulangnya terasa seperti akan meledak. Energi dahsyat menyapu tubuhnya dengan liar. Sakit sekali. Xiaoyan menggertakkan giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lepuh darah meletus di kulitnya, dan tendon serta tulangnya terkoyak sedikit demi sedikit. Namun kesadaran Xiaoyan tetap jernih. Dia terus-menerus mengalirkan tubuh petir ilahi primordial di dalam tubuhnya, sementara petir kesengsaraan abadi merobek dagingnya. Tubuh petir ilahi primordial dengan cepat memperbaikinya. Namun sebelum petir kesengsaraan abadi pertama menghilang, petir kesengsaraan abadi kedua menghantam. Xiaoyan masih tidak menghindar, membiarkan petir itu menyambar tubuhnya, sehingga suara tulang yang hancur bergema di udara. Mata Xiaoyan berubah merah darah. Kekuatan dahsyat petir lebih langsung daripada siksaan api yang membakar, seolah energinya dapat langsung menghancurkan pikirannya. Nah, demikian video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.